6 Agustus 2023 merupakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Pewartaan Injil diambil dari Injil Matius. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Keberadaan earphone sangat membantuku selama beberapa waktu mengingat tetangga sedang membangun sebuah rumah 3 lantai. Suara para pekerja dan peralatan bangunan mau tidak mau mengganggu kenyamanan hari-hariku. Untuk tetap fokus pada kerja, aku menggunakan earphone sambil mendengarkan lagu-lagu dari smartphoneku. Ya, sangatlah membantu. Peristiwa negatif aku alami justru terkait dengan earphone ini. Aku yang ada di lantai 2 tidak mendengar sama sekali kepulangan kakakku. Bahwa aku akhirnya turun membukakan pintu baginya, itu karena kakakku memanggilku lewat smartphoneku. Earphone di satu sisi membantuku fokus pada pekerjaanku, di sisi lain menutup suara penting yang memanggilku dan membutuhkan pertolonganku. Suara ilahi, dengarkanlah dia, begitu dominan dalam permenunganku. Suara itu bagaikan suara panggilan kakakku yang meminta untuk dibukakan pintu. Lebih daripada itu, suara itu menembus ketulian telingaku melalui panggilan batin. Desakan dan kemendesakan suara ilahi itu melebihi panggilan kakakku yang menyuruhku untuk membukakan pintu. Suara ilahi itu merupakan pernyataan dan penegasan mengenai siapakah Yesus. Kemuliaan Yesus tampak dari cahaya yang menyinari tubuhnya. Dikatakan bahwa wajah Yesus bersinar bagaikan matahari. Suara ilahi dan penampakan Yesus menegaskan bahwa dialah Anak Allah yang sungguh dikasihi. Dapat dikatakan bahwa Yesuslah hati ilahi, di mana seluruh kehendak Allah ada padanya. Oleh karena itu, segala yang difirmankan oleh Yesus sudah seharusnya didengarkan. Tampaknya kehadiran Musa dan Elia menegaskan keilahian Yesus itu. Mereka dikatakan berbincang dengan Yesus. Perbincangan ini menurutku lebih merupakan bagaimana kehendak ilahi Yesus diterima dan dipahami oleh kedua nabi besar bangsa Israel.
Siapakah di antara ketiga murid Yesus yang tidak mengenal mereka? Tentulah ini menjadi penegasan yang begitu kuat bagi ketiga murid itu akan keilahian Yesus sang guru mereka. Oleh karena itu, tentulah pengalaman itu sungguh sangat istimewa bagi ketiga murid Yesus. Pengalaman itu sungguh luar biasa bagi mereka. Kebahagiaan yang tak terkatakan tentulah dialami oleh mereka. Petrus bahkan menyatakan bahwa dia akan membuatkan 3 tenda bagi Yesus dan kedua nabi itu. Awan yang sangat terang dan suara ilahi yang membuat para murid tersungkur dan ketakutan, bagaikan kilat yang menampar wajah mereka. Apa yang disampaikan oleh Petrus dalam kebahagiaannya bukanlah yang dikehendaki Allah. Petrus hanya mengikuti kata hatinya. Petrus hanya mengikuti gerak spontan yang dipikirkannya. Petrus ditegur langsung oleh Allah. Pengalaman mistik yang dianugerahkan kepada mereka bertiga merupakan pemberitahuan ilahi secara langsung untuk mendengarkan Yesus. Ketika murid diperintahkan untuk mendengarkan Yesus, inilah yang dikehendaki Allah. Sebagaimana dalam penggunaan kata mendengarkan, perintah Allah untuk ketiga murid tentulah memuat perintah untuk menjalankan semua yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang dikehendaki Yesus merupakan kehendak ilahi bagi umat manusia. Orang tidak hanya mengetahui dan memahami, tetapi sekaligus meresapkannya dalam hidup harian. Inilah kiranya yang menjadi cara hidup ketiga murid dalam mendengarkan semua sabda Yesus. Dengan demikian, ketiga murid istimewa tersebut tentu menjalankan pesan Yesus ketika mereka turun gunung. Yesus berpesan agar pengalaman mereka jangan diceritakan kepada orang lain sebelum kebangkitan Yesus. Meski belum tahu dan paham sepenuhnya, ketiga murid tentunya diam saja menutup mulut tentang peristiwa di gunung itu. Karena peristiwa menggetarkan itu, mereka tidak berani menceritakannya. Aku berusaha mengembangkan refleksiku dengan mencermati kelima indera. Panca indera merupakan gerbang hati dan budi. Orang memperoleh ide-ide karena persepsi indrawi. Orang mengenali objek-objek di luar dirinya sendiri melalui panca indera. Orang mengenali dirinya sendiri di hadapan Allah melalui kelima inderanya. Oleh karena itu, dalam permenunganku, mendengarkan menuju pada bagaimana orang mempersepsi secara indrawi. Dalam hubungan dengan Allah, orang dapat mengenali keilahian secara indrawi. Orang melihat objek-objek hingga tingkatan nano. Orang pun melihat objek-objek raksasa di angkasa luar. Sepanjang sejarahnya, orang bertanya tentang asal-usul segala sesuatu yang dilihat, diraba, dan dirasakannya. Melalui panca indera, orang berinteraksi dengan objek-objek di luar dirinya. Orang berpikir dan merasa karena ada rangsangan indrawi. Orang merasa senang karena mencecap masakan yang enak. Orang kepanasan melalui indera perabanya. Dalam hubungan dengan Allah, berbagai rangsangan indrawi ini tentu ada filter atau penyaring terhadap reaksi batin manusiawi. Ada rasa senang dan tidak suka yang harus dikendalikan. Ada reaksi rasional yang harus dikendalikan pula. Dari sinilah aku berpikir tentang kemurnian hati dan budi sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Mendengarkan Yesus berarti mengikuti apa kata Yesus. Aku
harus mengendalikan pikiran, perasaan, dan panca inderaku agar selalu selaras dengan kehendak Yesus. Pengendalian panca indera sangatlah penting di era digital sekarang ini. Saat membuka internet, adakah aku memperhitungkan kepentinganku terhadapnya? Apakah aku mencari sesuatu yang memang kubutuhkan terkait dengan kerja, pelayanan gereja ini, ataukah sekadar memperoleh kesenangan duniawi? Kebersihan batin, aku pikir, tergantung pula bagaimana panca indera mempersepsi hal-hal yang bermanfaat bagi jiwa. Umat beriman tentulah harus mendapatkan asupan rohani dengan mendengarkan berbagai renungan, pemandangan kehidupan rohani, baik secara langsung ataupun melalui paparan film, aktivitas liturgis, dan sebagainya. Membiasakan diri membawa panca indera ke dalam kehidupan rohani tentulah akan membawa kehidupan batin yang semakin berkembang. Salah satunya adalah berkembangnya indera batin dalam menangkap kehendak Allah dalam hidup konkret. Segala fenomena indrawi dicermati dalam kacamata kehendak Allah. Akankah Allah akan membiarkan umat manusia dalam penderitaan terus-menerus, dalam kelaparan, peperangan, ketidakadilan sosial? Di manakah Allah? Dalam semua fenomena indrawi yang menunjukkan penderitaan umat manusia, Allah terus-menerus bergema di dalam batin semua orang. Dengarkanlah Dia. Adakah umat manusia mendengarkan semua firman Yesus untuk saling mengasihi? Alangkah baik apabila umat beriman secara pribadi naik ke puncak gunung untuk menyendiri, untuk menyepi, untuk mengheningkan batin, dan untuk mendengarkan Yesus. Sebagaimana pengalaman Nabi Elia dalam angin sepoi-sepoi, Allah hadir dan bersabda, bukan dalam gemuruhnya langit. Dalam keheningan padang rumput, Musa dijumpai Allah dalam api di atas rumput. Sebagaimana ketika murid, umat beriman mau menyediakan waktu untuk melepaskan segala hiruk-pikuk pikiran dan perasaan. Keheningan batin tentulah media perjumpaan dengan Allah. Inilah puncak gunung di mana umat beriman sungguh naik ke puncak gunung bersama para murid yang pada akhirnya mengalami kemuliaan Yesus dan mendengarkan suara ilahi. Keheningan batin diperlukan untuk mendengarkan sabda-sabda Yesus. Semoga demikian. Amin.